Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila daris salam amma ba'd. Ma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita optimalkan kembali dalam kehidupan yang fana ini untuk membangun amal-amal kebaikan dan juga amal-amal unggulan kita. Ya, jamaah sekalian, setelah kita memahami kaitan dengan hukum al-khamr, ya, sesuatu atau minuman atau bahan yang memabukkan dalam Islam ini, dan juga ada 10 orang yang kaitan al-khamr ini yang dilaknat Allah dan juga dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bisa bertanya kaitan dengan apa sih, kenapa ya sebabnya al-khamr ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita memahami dalam al-Islam ini, fi risalah al-Islam, risalah Islam ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga 5 hal atau mungkin 6 hal, ya, yang disebut al-maqasid asy-syar'iyyah. Ya, maqasid al-syar'iyyah, maksud syar'iyyah kaitan dengan agama, kaitan dengan jiwa, kaitan dengan akal juga, ya. Ya, akal inilah kaitan dengan al-khamr ini. Kenapa al-khamr itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjaga akal kita. Akalnya orang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dirusak dengan bahan-bahan atau makanan atau minuman yang merusak akal itu sendiri. Sehingga ada pengharaman, ya. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita memperhatikan surat Al-Maidah kaitan dengan tahrim al-khamr ini, haramnya al-khamr, akhirnya ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir kaitan dengan al-khamr ini, itu ayat 90, ya, dan 91. Dan dalam ceritanya sahabat Umar selalu bertanya, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Ya Allah, jelaskan kepada kami ya Allah kaitan dengan fil khamri, kaitan dengan khamr ini, ya, sesuatu yang memabukkan ini bagi kami, pada kami bayanan syafiyah, penjelasan yang utuh, syafiyah, ya. Akhirnya diturunkan surat Al-Maidah ini. Coba kita perhatikan ketika ada larangan kaitan dengan 4 hal dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Coba perhatikan, rijsun min amali syaitan. Allah Subhanahu wa taala memasukkan al-khamr ini dari 4 hal, ya. Ada perjudian, al-maisir, ada, kemudian juga ada berhala. Mungkin kaitan dengan menyembelih hewan, atau mungkin hal-hal yang kaitan dengan hewan ternak tapi untuk sesembahan, al-ansab ini, berhala-berhala. Wal azlam, jual beli yang kaitan dengan undian, atau mengundi nasib dengan panah dan sebagainya, atau sesuatu yang kita lempar, azlam. Semua dikatakan rijsun, kaitan juga al-khamr tadi. Rijsun, rijs. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, rijsun itu najasa, najis itu. Sebagian ulama-ulama tafsir mengatakan amal yang qabih, amalan yang buruk, ya,
Jadi al-khamr ini ketika kita meminum al-khamr itu dan juga proses tadi yang dikatakan 10 orang yang dilaknat itu sesuatu amalun yang qabihun dan min amali syaitan. Jadi musuh abadi bagi manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ini ikut di situ pasti. Asyaitan ya, nimbrung di situ. Maka dikatakan rijsun min amali syaitan. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh al-khamr ini luar biasa. Karena tadi termasuk min amali syaitan, makanya syaitan juga ingin ada sesuatu yang buruk, ya. Ada sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia-manusia. Khususnya manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ayat yang selanjutnya, ayat 91. Innama sesungguhnya, innama yuridu syaitan, asyaitan menginginkan bainakum, di antara kalian semuanya ketika melakukan atau menikmati al-khamr itu, minum al-khamr tadi, al-adawata wal baghdha, ada permusuhan, diciptakan permusuhan. Ya, coba kita perhatikan berapa banyak orang yang membunuh, kemudian juga ada permusuhan kaitan dengan apa? Al-khamr juga, mabuk, berantem, kemudian juga melukai orang lain. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Al-ada wal baghdha, di permusuhan dan juga kebencian itu diciptakan dengan apa? Sarana ketika manusia-manusia yang beriman ini, atau mungkin manusia semuanya, menikmati al-khamr itu. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dampaknya yang selanjutnya, wa yasuddakum an dzikrillah. Orang yang mabuk, ya, orang yang menikmati al-khamr itu selalu dia terhalang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Muslim mungkin ketika mabuk udah gak ingat Allah Subhanahu wa taala, dipanggil untuk sholat, apalagi sholat. Mending ya, awalnya mabuk kemudian dia dengar azan kemudian dia sadar gitu ya. Tapi kebiasaan ya. Karakter orang-orang yang biasa minum ya, minuman yang keras, miras atau al-khamr ini, biasanya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ila man taba ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, beriman, kemudian wa amila amalan salihah, beda. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala wa anis salah, sudah tidak bisa zikir, ingat pada Allah, dan juga dia gak mungkin dia melakukan salat. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini dampak yang ditimbulkan al-khamr tadi. Karena dia rijsun dan juga dampaknya tadi. Bahkan dalam hadis ya, rawi Imam Ibnu Majah, di sini disebutkan bahwa ini mauquf pada sahabat Utsman ibn Affan, dan juga ada yang lainnya. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan Rasulullah yang bersabda kaitan dengan al-khamr ini. Dalam hadis ini riwayatnya dari seorang tabi'in dan juga sahabat, an Abi Bakar ibnu Abdurrahman ya, ibnu Harith an abihi, dari Abdurrahman ibnu Harith yang mengatakan, beliau mengatakan sami ya Utsman ibn Affan yaqulu, jadi dia mendengar sahabat Utsman ibn Affan, dalam riwayatnya Al-Imam Baihaqi, sami itu
Uthman ibn Affan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu al-khamra, hindari, jauhi al-khamr itu, fa innaha ummul khaba'ith. Sekalian, di al-khamr itu dikatakan induknya, ibunya, al-khaba'ith, keburukan-keburukan, kemaksiatan, dosa-dosa, al-khaba'ith. Ummul khaba'ith. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan juga imam-imam yang lainnya diceritakan oleh sahabat Uthman. Kaitan dengan apa? Orang-orang yang sebelum kita, sebelum umat Islam ini, Bani Israel, ada seorang yang yata'abbad, rajulun yata'abbad. Ya, seorang laki-laki yang ahli ibadah, tapi tergoda dengan seorang wanita. Wanita ini ingin menikmati sesuatu kemaksiatan bersama seorang yang ahli ibadah ini. Maka dikatakan dalam hadis ini disebutkan imra'atun baghiyah, wanita jalang, wanita pelacur. Kemudian diutuslah pembantunya jariyah ini untuk memanggil seorang yang ahli ibadah ini, dikatakan sebagai syahid untuk penyaksian katanya. Akhirnya ke rumahnya. Sampai rumah kemudian ditutup itu rumah, dikunci oleh seorang wanita tadi, bosnya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya yang saya inginkan bukan kamu sebagai saksi, tapi saya menginginkan kamu menikmati. Ya, menikmati saya. Dia apa? Zina di situ. Kalau enggak, ya membunuh seorang gulam, anak yang udah disiapkan. Jadi di ruangan itu ada seorang yang ahli ibadah tadi, kemudian juga ada wanita yang pelacur tadi, kemudian juga ada anak laki-laki, dan juga ada segelas al-khamar. Jemaah sekalian, dalam riwayat yang lain juga disebutkan, kalau kamu nggak mau, saya akan teriak, saya akan memalukan kamu. Akhirnya apa? Minta khamrnya seorang yang ahli ibadah itu. Kemudian minum, kemudian mabuk. Setelah dia mabuk, apa yang dilakukan? Kemaksiatan semuanya dilakukan. Dia zina dengan wanita tadi, dan juga membunuh anak tadi yang diperintahkan di awal itu nggak mau. Itulah dikatakan ummul khaba'ith, induk dari dosa-dosa yang ada. Waspada ya kaitan dengan al-khamr ini yang luar biasa dampaknya. Ya sekalian, kemudian juga ketika orang sedang mabuk, maka keimanan itu hilang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yazni hina yazni, enggak ada orang yang zina ketika dia berzina wa huwa mu'min, dia beriman. Wa la yasriku hina yasrik wa huwa mu'min, enggak ada orang yang mencuri ketika dia mencuri maka dia orang yang beriman. Wala yasrabu al-khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min, dan juga orang yang ketika dia meminum al-khamr, saat dia meminumnya wa huwa mu'min, dia beriman. Imannya enggak ada. Maka ketika kita melakukan atau meminum al-khamr ini, keimanan kita sudah hilang. Tora, terbang. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lainnya, orang yang selalu meminum al-khamr ini disebut apa? Mudmin. Al-khamr ka'abidi wasanin. Seperti orang yang menyembah berhala.
Rawahu Imam Ahmad dan juga Imam bin Majah. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dampak ya yang ditimbulkan orang-orang yang melakukan atau minum al-khamr ini. Dampaknya yang luar biasa. Kemudian juga dikatakan itu umul khaba'ith, induknya dosa-dosa. Bahkan juga dalam hadis yang lainnya, orang yang melakukan atau orang yang minum ya al-khamr ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayatnya Al-Imam Tabrani dan juga Al-Imam Ad-Darqutni ya, dari sahabat Abdullah ibn Amr, la tuqbalu, tidak diterima salatnya, salatuhu minhu salatuhu arba'ina yawman, 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Allah SWT, semoga kita selalu waspada dan juga bisa menjaga kehidupan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ya, kalau orang-orang yang punya amanah di pundaknya ya, amanah untuk rakyat ini, harus hati-hati ketika ada kebijakan-kebijakan. Harus sesuatu yang baik ya, untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Ini sangat-sangat penting. Itulah yang kita inginkan semuanya dalam kehidupan yang fana ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.